mau kasih tau dulu dong, tapi kan enggak mesti punya pengalaman yang sama. So, di video kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita berdua mengenai kulit ketiak. Kali ini kita mau ngebahas tentang produk ketiak yang pas buat. Jadi aku udah coba berbagai macam produk deodoran, dari mulai yang ada tuh yang basah, kemudian ada juga yang kayak bubur ya, kayak Sebenarnya bedak sih gitu. bedak, tapi karena bercampur dengan keringat menjadi bubur. Iya. Semuanya udah aku pernah cobain dan semua tuh kayak rasanya tuh kayak ya Allah, mau setiap mau keluar tuh rasanya males banget keluar karena tuh akan bermasalah dengan yang namanya deodoran itu gitu. Dan juga kadang ada deodoran tertentu yang membuat ketiak kita semakin tidak wangi Tidak ya. wangi ya. Ya sebenarnya bukan wangi juga, akhirnya jadi bau juga ya, lama-kelamaan jadi Karena bau si deodoran gitu. itu mempunyai wangi sendiri dan wangi ketiak kita Bercampur dengan ketiak bercampur kita. ketiak kita menjadi tidak. Dan terkadang juga bisa menempel di baju-baju kita. Iya, bekasnya itu ya Aduh. jadi berwarna kuning biasanya ya. Ya. Jadi aku tuh mau cerita tentang terakhir aku menggunakan deodoran berbentuk MBK, yaitu bedak. Awalnya sih enak ya karena tidak meninggalkan bekas lengket-lengket basah begitu, enggak ya. Jadi kayak Itu kayak berbau nggak? sama, enggak juga sih. Jadi sama seperti kayak kita menggunakan bedak biasa gitu kan. Tapi suatu ketika itu namanya ketiak aku tuh perih. Aduh, pokoknya perih banget ya, panas gitu kan. Akhirnya aku mikir-mikir, oh ini gara-gara si produk itu gitu. Akhirnya aku semenjak itu aku udah berhenti deh. Jadi nggak cocok dengan produk itu. Ya? Jadi aku nggak cocok dengan produk itu, dan akhirnya aku mencoba untuk browsing tentang deodoran yang untuk kulit sensitif. Akhirnya aku nemuin waktu pas di Australia itu aku nemuin Rexona yang sensitif, dan ternyata hasilnya sama aja gitu. Kita juga leket-leket gitu, nggak enak banget deh. Akhirnya aku kembali ke Indonesia, suamiku bilang, udah kamu cobain nih Tawas katanya gitu. Awalnya aku takut juga ya, maksudnya itu kan kayak batu begitu doang kan. Akhirnya aku Nggak pede dong. nggak pede, jadi aku gosok gitu kan. Itu nggak pede tuh, aku coba seharian pergi gitu kan sambil aku bawa si Tawas itu, dan ternyata sampai rumah masih bagus aja gitu ya, masih aman-aman aja. Akhirnya aku mulai tuh disebar ceritaku ke keluarga aku, ke adekku, kemudian ke abangku juga. Bisa ditunjukin nggak seperti Oh, apa iya. Tawasnya? Ini dia. Tada! Cuman berbentuk seperti ini doang, guys. Lihat, bisa jelas nggak? Jadi ini diapain nih? Jadi waktu itu belinya Nggak kayak gini ya, ini kan udah datar ya. Jadi bener-bener seperti ini ya, kayak bongkahan es gitu. betul dulu. Jadi aku beli ini di pasar. Itu murah banget. Kalau tidak salah dulu itu aku beli harganya 25 karena 25.000 segini. Karena bukan, aku belinya sekilo. Karena ini kan Tawas guys. ya, untuk air, untuk apa gitu ya. Aku beli ini sekilo dan aku ambil yang potongannya tuh bagus ininya ya. Kemudian aku amplas Yang punya aku dan seperti ini. ya. Bisa terlihat nggak? Ups, nggak ya. Terlalu terang kali ya. Ini dia. Jadi ini ketiak kalian nih Bagus Tapi- banget ya. Oke. kayak kristal gitu. Kayak apa? Gula batu. Aku kira ini gula batu. Oke. Jadi pengalaman kamu kayak gimana tuh waktu pas aku bilangin bahwa aku menemukan Oh ya, sebenarnya pengalaman aku itu ya itulah bau ketek itu semua orang mungkin ngalamin, nggak semua orang juga sih ya, mungkin hanya aku aja. Jadi kalian tahu nggak sih kalau ini juga ternyata dijual di Australia? Jadi singkat cerita bahwa kakak ipar aku mau beli untuk anaknya yang natural ya. yang natural, yang tidak mau mengandung alkohol. Dan ke rumah kakak ipar aku menemukan, wah ini Tawas gitu kan. Aku tanya, iya ternyata itu Tawas apa guys. Jadi itu Bener-bener Tawas. tapi Tahu. mungkin lebih udah jadi kayak deodoran, tapi yang natural mereka jualnya gitu. Ditaruh di tempat, jadi dia seperti bulat lonjong kayak Jadi mereka udah bentuk, udah jadi dibentuk. mereka udah siap diputar gitu kayak deodoran lainnya gitu. Kalau misalnya kalian khawatir itu aman atau tidak,
insya Allah aman karena di Australia sendiri sudah dijual. Iya betul ya. Dan memang ini kan Allah kasih langsung gitu. Kalau misalnya kalian masih takut atau ngerasa ini kurang aman atau tidak, bisa kalian coba dulu di kulit Di kalian, kulit. Betul. atau setengah kulit setengah ketiak kalian coba beberapa menit, ternyata itu tidak apa-apa, atau tiba-tiba merasakan panas, perih, mungkin bisa di stop. Tapi biasanya kalau perih itu kalau kalian habis mencukur bulu ketiak kalian, mungkin itu, tapi Ada sedikit ada rasa. sedikit rasa perih. Namanya juga mungkin sebenarnya itu luka yang terjadi di pada saat sayatan itu ya. Sayatan. Oh, aku kalau nggak salah pernah merasakan itu karena mungkin ininya kurang diamplas. halus, Iya, kurang halus. kurang Jadi kalau halus. kalian punya amplasan, kalau kalian takut di amplas halus, gitu. Insya Allah aman. Sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sebelumnya. Jadi sekali lagi kita Jadi sebenarnya ini mohon. channel siapa sih? Channelnya kakak aku atau aku nih? Jadi kita sharing. Kita akan masukkan video ini ke YouTube kita berdua, dan untuk kalian semua Yang tolong banget di subscribe, like ke channel kita channel kita berdua. Dan kita masih pemula juga, maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Oh iya, untuk singkatnya, saat ini kita lagi terkena, seluruh dunia ini terkena musibah pandemik ya, COVID-19. Sebentar lagi, 2 hari lagi kita mau Puasa. Semoga cepat berlalu wabah ini. Amin. Semoga segera diangkatkan penyakit-penyakit yang sedang sakit, disembuhkan. Amin. Kita menuju ke kemenangan bulan yang suci ini. Okay, see you next time. Bye. They say, oh my God, I see the way you shine.